Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, panen melimpah seharusnya menjadi awal dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika hasil panen mampu diolah lebih lanjut, nilainya bisa meningkat, pasarnya makin luas, dan manfaat ekonominya lebih banyak tinggal di daerah. Karena hari ini, kekuatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi, tapi juga kemampuan menciptakan nilai tambah dan mengelola rantai pasok secara lebih kuat. Disinilah hilirisasi pangan menjadi langkah yang semakin strategis bagi pembangunan daerah. Kita sudah membahas bagaimana daerah menentukan produk unggulannya secara lebih terukur. Tetapi, memilih komoditas saja ternyata belum cukup. Maka pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, setelah dipilih, mau dibawa kemana potensi itu? Di banyak daerah, hilirisasi pangan sebenarnya sudah mulai berkembang. Namun, skalanya masih perlu diperkuat agar nilai tambahnya semakin dirasakan masyarakat. Karena tantangannya bukan hanya menghasilkan komoditas, tapi bagaimana mengolahnya menjadi produk bernilai yang lebih tinggi. Kita bisa melihat contohnya pada pengembangan singkong menjadi tepung mokaf. Komoditas yang dulu dianggap sederhana, kini berkembang menjadi bahan baku berbagai produk pangan modern, dan bahkan memiliki pasar yang jauh lebih luas. Artinya, hilirisasi bukan sekedar soal membangun pabrik, tapi tentang bagaimana daerah menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal dari hulu sampai hilir. Pertanyaannya, mengapa hilirisasi pangan menjadi semakin penting? Karena dampaknya tidak hanya pada industri, tapi langsung menyentuh stabilitas ekonomi daerah. Saudara, kita bisa lihat yang pertama. Apa itu? Menjaga stabilitas pasokan dan harga. Produk pangan yang diolah memiliki daya simpan lebih panjang. Ini membantu daerah mengurangi tekanan saat panen berlimpah maupun saat pasokan terganggu. Yang kedua, saudara, dia akan meningkatkan daya saing produk daerah. Ketika komoditas diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi, maka nilai jualnya meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menjual bahan mentah. Inilah yang membuat hilirisasi mampu mendorong ekspor berbasis nilai tambah, bukan sekedar ekspor komoditas primer. Dan yang ketiga, saudara, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Karena industri pengolahan membuka peluang kerja baru, mulai dari produksi, pengemasan, distribusi, hingga pemasaran. Artinya, perputaran ekonomi tidak berhenti di satu titik, tapi dia akan menyebar luas di masyarakat. Namun, hilirisasi tidak akan berjalan hanya dengan satu program. Dia membutuhkan ekosistem yang saling terhubung satu dengan yang lain. Apa itu? Pilar yang pertama adalah penguatan kelembagaan. Petani dan pelaku usaha kecil perlu terhubung dengan kelembagaan yang kuat, baik itu koperasi, kelompok usaha, maupun kemitraan produksi. Karena tanpa skala dan koneksi yang baik, maka akan sulit untuk membangun industri yang berkelanjutan. Pilar yang kedua adalah inovasi dan peningkatan kapasitas. Hilirisasi membutuhkan teknologi pasca panen, pengolahan, pengemasan modern, hingga standarisasi mutu produk. Produk lokal harus mampu bersaing bukan hanya di pasar tradisional, tapi juga di pasar modern dan rantai pasok industri. Saudara, pilar yang ketiga adalah akses pasar dan kemitraan. Produk yang bagus tetap membutuhkan kepastian pasar. Karena itu, daerah perlu membangun konektivitas dengan industri, retail modern, platform digital, hingga pasar ekspor, agar produk hilir benar-benar memiliki jalur distribusi yang kuat. Dan pada akhirnya, hilirisasi pangan adalah tentang perubahan cara pandang. Bukan lagi hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, tapi juga menjadi daerah yang mampu mengolah, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat daya saing ekonominya sendiri. Saudara, kita punya sumber daya alam yang melimpah, kita punya sumber daya manusia lokal, dan sekarang kita juga punya arah pembangunan yang semakin terukur. Maka tantangannya adalah bagaimana menjaga konsistensi agar potensi yang dimiliki daerah itu benar-benar tumbuh menjadi kekuatan ekonomi jangka panjang. Karena daerah yang kuat bukan hanya daerah yang mampu memproduksi, tapi daerah yang mampu mengolah dan memenangkan pasar. Namun hilirisasi saja ternyata belum cukup. Di tengah persaingan global hari ini, produk unggulan juga dituntut untuk sustainable, efisien, dan memiliki rantai pasok yang kuat. Karena investor tidak lagi hanya melihat hasil produksinya, tapi juga bagaimana produk itu dikelola secara berkelanjutan. Maka, di video berikutnya kita akan bahas bagaimana membangun rantai pasok produk unggulan daerah agar lebih kompetitif, sustainable, dan mampu menarik investasi jangka panjang. Saudara, jangan kemana-mana, kita nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.